يا مهيمن يا سلام يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa, dan pada tema kali ini adalah mengenang 100 hari Al-Maghfurah Romo Kiai Syekh Kiai Haji Muhammad Ridwan Sururi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bareng bersama beliau Kiai Haji Muhammad Atiq Nur Rabbani atau biasa kita panggil dengan Gus Nunung. Beliau adalah salah satu putra dari Romo Kiai Haji Muhammad Ridwan Sururi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa Gus, kita sudah hampir 100 hari kehilangan beliau, guru kita yang mulia Syekh Kiai Haji Muhammad Ridwan Sururi. Perasaan Gus Nunung sampai hari ini itu gimana Gus? Ya masih merasa kehilangan ya. Kadang kalau lewat di dalam rumah atau di masjid itu masih terbayang-bayang lah ya. Mungkin bisa diceritakan Gus kronologis ketika beliau sakit kemudian sampai beliau itu wafat, bisa diceritakan kronologisnya? Ya. Jadi sekitar 10 hari sebelum sakit beliau itu ceramah di Majenang malam Kamis ceramah di Majenang, kemudian paginya itu sudah nggak ngimami subuh, pagi Kamis itu sudah nggak ngimami subuh sampai dengan wafatnya. Jadi biasanya kalau bapak itu sakit yang bisa ditahan dengan tetap ngimami. Nah ini kok sampai nggak ngimami, berarti agak parah gitu kan, agak parah. Jadi bukan tipe bapak itu kalau sakit terus ngerinting-ngerinting terus manja, bukan. Bahwa kalau sakit itu menampakkan kalau beliau nggak sakit, yang ngajar tetap ngajar, jamangan tetap jamangan. Padahal kita tahu beliau sedang sakit itu. Nah ini sampai tidak ngimami, berarti kan parah. Jadi itu malam Kamis ya. Sampai Kamis berikutnya, berarti 1 minggu, kemudian Jumatnya, berarti hari ke-9 setelah dari Majenang itu, Jumatnya itu habis maghrib diperiksa ke klinik Omnia. Sebenarnya oleh dokter itu disuruh untuk opnam, tapi bapak nggak mau, kemudian diperbolehkan pulang sama dokter, tapi dengan syarat harus di oksigen. Akhirnya habis dari Omnia langsung pulang ke rumah. Itu berarti malam Sabtunya itu, malam Sabtu. Kemudian sampai di rumah, adik saya setelah mengantarkan ke rumah langsung ke Sukaraja beli tabung oksigen itu. Nah, sementara sambil menunggu oksigen datang, bapak yang masih bercengkrama dengan keluarga, ya dengan kondisi sakit beliau, tapi masih sempat berkomunikasi dengan baik lah ya. Kemudian setelah tabung itu datang, tawak di oksigen. Itu waktu itu bapak sudah nggak tidur selama 3 hari 3 malam. Tuh. Begitu di oksigen, bapak langsung tidur itu, langsung tidur.
Akhirnya kami semua yang tadinya bercengkrama terus pergi kan, ada yang ke pondok, ada yang ke rumah. Saya sendiri waktu itu karena saya punya jadwal di madrasah pondok, saya sekolah sekitar jam 10 saya itu melewati dalam, dan waktu itu posisi bapak tidur itu bukan di dalam kamar, di luar kamar, di risban itu yang dekat kamar itu. Tapi saya lihat kondisi bapak kayak ada yang aneh itu loh, kok kayak ada yang aneh itu. Jadi saya pulang ke rumah, meletakkan kita, bilang sama istri saya, Mi, saya mau tidur di rumah bapak, jagain bapak ya. Belum sempat saya ke sana, adik saya sudah mobil, sudah nyiapin mobil, sudah, ternyata bapak itu sudah dalam kondisi koma. Dalam kondisi koma, terus langsung dibawa ke rumah sakit Hermina. Kebetulan di Hermina penuh, ya memang lagi situasi seperti ini kan. Kemudian setelah itu langsung ke DKT. Di DKT itu sempat dibawa ke IGD, ruang IGD, sempat ditangani oleh dokter juga. Tapi kata dokter, ini kondisi bapak seperti ini harus di ruang ICU, harus di ruang ICU. Tapi ICU-nya kebetulan di DKT penuh juga, penuh. Jadi langsung kami lari ke Margono. Di sana langsung ditangani oleh dokter. Kebetulan itu yang dokter yang jaga di situ itu temannya adik saya kebetulan itu. Jadi kami diterima dengan baik, kami dilayani dengan dia diprioritaskan lah. Begitu. Kemudian setelah di IGD, ayah itu dicek semuanya, dan yang aneh itu semuanya itu normal ya. Jadi jantung normal, paru-paru normal, lambung normal ya. Cuma ada gumpalan sedikit di kepala. Tapi kata dokter itu gumpalan itu pun kalau orang lain yang kena nggak masalah, nggak masalah. Nah ini wallahu a'lam kok bisa sampai kondisi seperti itu. Akhirnya tahapan-tahapan medis dilakukan ya, dari ke cek di radiologi, kemudian di apa aja itu saya nggak paham lah bahasa medis itu ya. Kemudian di swab itu negatif, di swab di PCR itu negatif. Kemudian sebelum ke ICU ke HCU dulu ya, HCU dulu ya. Nah itu di situ kata penjaganya itu, ini maaf ya, ini bapak masuk negatif, tapi banyak pasien yang masuknya negatif pulangnya positif. Karena apa? Ketika ada yang jenguk itu terlalu bebas, nggak terkontrol. Jadi tolong nanti kalau ada yang jenguk jangan terlalu bebas gitu, dibatasi. Baik dok, saya bilang gitu. Setelah dari hasil itu ternyata kondisinya semakin kritis, langsung dibawa ke ICU itu. Sampai di ICU itu ternyata berarti malam Sabtu itu kan, sekitar jam 11 malam lah, sampai menjelang asar itu nggak ada perubahan, malah seakan-akan itu pihak rumah sakit itu seakan-akan menyerah itulah ya, karena ini kondisi seperti ini. Ya mau orang ngomong kayak tok, caranya gak bali baik. Mau orang ngomong kayak tok lah, tapi bahasanya sangat halus sekali lah, sangat halus sekali. Akhirnya kami keluarga musyawarah, Sabtu habis asar itu kami bawa pulang. Terus sampai di sini ya menjelang maghrib. Ya kami bacakan Yasin bersama santri, bersama keluarga dan yang lain. Kemudian sampai Isya, masuk Isya. Habis Isya sekitar jam 8:17 itu beliau menghembuskan nafas yang terakhir, meninggalkan kita semua ya.
waktu itu sempat ada komunikasi nggak bersama Gusnya waktu mungkin di sampai. Jadi ketika koma itu sudah nggak bisa diajak komunikasi, cuma apa? Saya merasa saya sendiri mendapatkan sebuah keajaiban. Jadi ketika di ruang HCU itu saya waktu jenguk bilang di telinga beliau, telinga kiri beliau, Pak, niki nunung, biasa beliau kalau pengen saya kan nunung ya, niki nunung nyun ngapunten bilih kula kathah kelepatnya kali bapak, kula nyun ngapunten. Itu saya dengar ya bilang begitu ya. Jadi dari kemarin dia nggak bisa diajak komunikasi, tapi ketika saya bilang minta maaf, bilang ya begitu. Dan saya melihat apa gerakan di mulutnya juga, kemudian gerakan di lidahnya juga. Sampai saya bilang ke ibu saya, "Mi, saya matur mi akan ibu." Tapi setelah itu nggak bisa lagi. Beliau Kiai Haji Muhammad Basir itu salah satu ayah juga dalam keluarga. Nah, iya. Mungkin bisa diceritakan Gus kebaikan-kebaikan beliau di dalam keluarga, kemudian yang berkesan terutama di Gus Nunung itu seperti apa itu beliau di dalam keluarga. Iya. Jadi beliau itu sosok ayah yang sangat tanggung jawab dunia akhirat ya, dunia akhirat. Jadi kebanyakan kalau orang tua sekarang kan hanya mementingkan dunianya, karena akhiratnya nggak dipikirkan. Saya itu dunia akhirat. Jadi dengan bukti itu anak yang penting ngaji. Seluruh saudara saya itu setelah tamat SD ya langsung pondok semuanya, mulai dari 15 bersaudara yang hidup itu semuanya tamat SD langsung mondok semua. Itu rasa tanggung jawab beliau. Kemudian ayah saya itu sosok yang sangat disiplin ya, disiplin sekali. Saya teringat waktu masih kecil dulu itu, waktu itu kalau jam 9 malam itu pokoknya harus sudah tidur. Ya, ketika itu kami kan waktu kecil itu sering tidur di rumahnya Eyang Fadoli itu bersama teman-teman. Itu teman-teman itu kalau mau tidur kan biasanya lihat televisi. Waktu itu yang punya televisi itu di gedung lemah itu baru 2 orang kalau nggak salah, yaitu di rumahnya Bu Pengulu itu Pak Kiai Abdul Qorib, sama di Mbak Haji Bagio dulu itu. Kalau teman-teman lagi lihat televisi itu, saya jam 9 pokoknya harus sudah pulang, harus sudah tidur. Kalau enggak ya dimarahin. Itu salah satu kedisiplinan beliau. Kemudian ketika kami di pondok pesantren, misalnya ya, sawah kan kami pulang dari pondok. Ketika sudah waktunya masuk, saya dibilangin begini, pokoknya harus cepat berangkat, jangan sampai kamu masih di rumah, santri sini udah pada datang, karena itu nanti akan menjadi contoh yang gak baik bagi santri di sini. Padahal saya sebagai anaknya kan ingin berlama-lama kan, tapi enggak. Oke. Itu. Beliau itu meninggalkan kita dalam usia berapa itu? Sekitar 78 ya. Jadi kalau di KTP itu, sebentar, ini saya punya catatannya dari WA dari adik saya ini. Beliau pernah bilang ke saya ketika saya punya anak yang pertama itu Nasil Umam, anak saya kan lahir Senin Pon, itu bapak bilang pada kalau aku Senin Pon gitu kan. Kemudian kalau dicek itu dengan dawuh beliau, ternyata Senin Pon itu berarti tanggal 13 bulan 12 tahun 43.
Cuma ada catatan di kitab itu kok tahun 39. Nah, itu entah yang benar wallahu alam yang mana. Yang jelas ya sekitar itulah, sekitar 78 itu. Terus berikutnya nih Gus, saya kan waktu 1 minggu sebelum beliau meninggalkan kita ya pernah mengikuti ceramah beliau itu ya. Pada waktu itu beliau memang kondisinya sudah mulai Drop ya. Drop ya. Tapi begitu di panggung beliau itu luar biasa. Ya, yang biasanya kalau pengajian-pengajian di sekitar kita itu hanya 1 jam, beliau sampai satu setengah jam tidak ada suaranya pun subhanallah lantang. Nah, ini kebaikan beliau dalam beribadah mungkin bisa dijelaskan, ada mungkin dalam beribadahnya gimana gitu. Ya, jadi Bapak itu sosok seorang yang istiqomah ya, istiqomah dalam sholat berjamaah, kemudian dalam mengaji. Pernah suatu ketika itu saya nyupirin pengajian di Kebumen itu pagi. Nah, malamnya juga di Kebumen, malamnya. Akhirnya saya bilang begini, Pak, nggak usah pulang. Nanti kalau kita pulang sampai rumah sore, malamnya kesini lagi, kan buang-buang waktu dan juga buang-buang bensin kan. Saya bilang begitu. Lebih baik kita pulang ke mertua saya aja, mertua saya ke Kebumen. Nanti jadi tenaga nggak terforsir, bensin juga nggak terkuras kan. Jawabannya apa? Eman-eman ngaji bar maghrib. Jawabannya. Ngaji yang di pondok berarti? Iya, ngaji di pondok. Jadi habis maghrib sama isya kan Bapak ngaji. Itu hanya memperberat itu. Iya, demi menjaga keistiqomahan beliau. Suka beliau tenaganya terkuras, bensinnya terkuras, waktunya terkuras, tapi dia bisa ngaji, bisa ngopeni santri gitu. Itu salah satu keistiqomahan beliau ya. Sesuatu itu yang paling berkesan di pandangan Gus Nur dari beliau itu apa itu? Yang paling berkesan bagi saya pribadi ya, itu ketika itu awal bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban kemarin ini. Bulan Sya'ban. Entah kalau bulan apa, maksudnya bulan apa yang paham. Nah, itu saya disuruh mondok lagi. Udah kamu mondok. Iya. Jadi waktu itu saya minta ijazah kan kepada beliau. Pak, saya minta ijazahnya baca Quran yang seminggu khatam. Berkata Bapak, nanti dulu kamu akan saya kasih tugas. Kasih tugas, saya disuruh ngatamin Al-Quran setiap hari khatam selama 40 hari. 40 hari. Terus saya bilang begini, waduh, kalau di rumah kayaknya nggak bisa Pak. Ya mondok lagi lah. Akhirnya saya dibilangin mondok di mana? Nanti mondok 40 hari lagi. Saya yang nanggung. Keluarga kamu di rumah saya yang nanggung. Jadi saya mondok itu yang biayai Bapak ya. Kemudian keluarga di rumah juga ditanggung Bapak. Itu yang paling berkesan bagi saya. Oke ya. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan beliau Kiai Haji Muhammad Atiq Nur Rabbani tentang kebaikan beliau, kemudian riwayat beliau sebelum beliau itu meninggalkan kita semua. Terima kasih Gus Nur atas waktunya telah bersama-sama dengan kita. Pemirsa, demikian